Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan Renungan Kristen, diberkati untuk menjadi berkat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti, memahami firman-Mu, terlebih mampukan kami lewat kuasa Roh Kudus untuk kami menjadi pelaku firman dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita hari dari Perjanjian Baru, Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Sekali lagi, Kolose pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini yaitu kepenuhan di dalam Kristus. Alive in Christ, atau kehidupan di dalam Kristus. Saudara, jika kita mendengar situasi sekarang mengenai pengajaran-pengajaran yang menyimpang, ya itu sudah terjadi sejak zaman Yesus. Bahkan terdengar seperti baik ajarannya, tetapi sebenarnya sesat karena merendahkan pribadi Yesus. Ketika pemberitaan Injil itu, Yesus bukan Tuhan, atau Yesus mempunyai Tuhan, atau Yesus hanya manusia biasa, Dia bukan Allah. Ya, dan sumber segala sesuatu bukan dari Yesus, maka hal ini mendegradasikan pribadi Yesus sebagai Allah, Tuhan dan Juru Selamat. Dasar pemahaman kita tentang Dia bahwa Yesus Tuhan sangat penting. Karena itu kita harus mengalami kepenuhan di dalam Kristus supaya memahami Dia. Dasarnya adalah orang yang mengalami kepenuhan di dalam Kristus, atau orang yang hidup di dalam Kristus, adalah orang yang menerima atau telah menerima Kristus. Karena itu saudara, di ayat yang ke-6 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, menerima Kristus dalam pengertian menaruh percaya kepadanya, memberikan totalitas hidup kita kepadanya, bersandar kepadanya, ya, membuka hati supaya Kristus memerintah dalam hidup kita. Dalam pengertian, jika hidup kita tidak sejalan dengan apa yang Tuhan perintahkan atau tidak mengakui Dia, maka kita belum menerima Kristus. Karena itu ketundukan totalitas hidup kita itu kepada Kristus sangat penting. Kalimat selanjutnya di ayat yang ke-6 dikatakan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara, orang yang mengalami kepenuhan dalam Kristus adalah orang yang telah menerima Kristus, dan orang yang telah menerima Kristus adalah orang yang hidupnya tetap di dalam Dia. Saudara, istilah tetap di dalam Dia artinya berjalan bersama Kristus, melangkah bersama Kristus, mengikuti Kristus, berperilaku seperti Kristus. Ya, inilah sifat-sifat Kristus yang harus ada di dalam diri kita, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Dan hal ini saudara tidak otomatis kita langsung secara kilat, ya. Tetapi kita belajar lewat waktu dan terus berusaha. Karena itu butuh penyangkalan diri dan memikul salib dalam kehidupan kita. Karena hal yang mutlak sebagai orang yang hidup di dalam Kristus, yang sudah berjalan bersama dengan Kristus, ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudara, ini merupakan kiasan, artinya harus stabil. Kalau kita melihat pohon yang punya akar pasti tidak akan mudah tercabut dan roboh.
karena ada akar yang menahannya. Oleh karena itu saudara, kehidupan orang Kristen harus berakar, dan akar itu adalah Kristus, di dalam Kristus. Dan Kristus sebagai fondasi dalam kehidupan kita, maka kita akan kuat dalam menghadapi hidup ini. Kemudian yang kedua dikatakan dibangun di atas Dia. Kristus sebagai dasar utama yang menjadi penopang dalam kehidupan kita. Kehidupan iman kita harus dibangun di atas Kristus, karena Dialah sumber iman itu. Ya, Dialah sumber kekuatan spiritual kita. Untuk bisa berdiri teguh membangun spiritual yang kuat, dasarnya harus Kristus. Yang ketiga dikatakan bertambah teguh di dalam iman. Saudara, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu terhadap apa yang tidak pernah kita lihat namun kita percaya, dan apa yang tidak pernah kita gapai tetapi penuh dengan pengharapan di sana. Kita akan bertambah teguh, artinya saudara, semakin kuat, tidak akan bisa digoyahkan dengan apapun juga, termasuk pergumulan, tantangan, godaan. Dan untuk mengalami proses dalam kehidupan ini harus ada progres, semakin kuat dan semakin teguh iman kita. Dan sekali lagi dasarnya adalah Kristus. Dan terakhir dikatakan kita memiliki hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Mengapa saudara? Karena bersyukur adalah kunci untuk melepaskan kita dari kekhawatiran. Bersyukur adalah kunci untuk melepaskan kita dari kecemasan, dari keraguan, dari ketakutan. Ya. Melimpah dengan ucapan syukur, ya. Hati yang melimpah dengan ucapan syukur adalah hati yang mengakui kemahakuasaan Tuhan. Hati yang mau tunduk dan mengagungkan Dia. Artinya saudara, ucapan syukur itu sebagai tanda kesadaran diri kita bahwa kita lemah, kita tidak berdaya, tetapi ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang menopang, dan ada Tuhan yang mengangkat kita. Bahkan Dia memberikan kita kemenangan ketika kita menghadapi setiap pergumulan dalam kehidupan ini. Saudara, berakar, dibangun, bertambah teguh, dan hati yang melimpah dengan syukur, ini adalah proses menuju pada kehidupan bersama Kristus. Menjadi orang yang berakar, bertumbuh dan berbuah dimulai dari dasar utama, yaitu Kristus. Dia sebagai fondasi iman kita, fondasi spiritual kita, dan tidak berhenti sampai di situ. Tetapi proses itu harus terus berjalan dengan membangun iman di atas Kristus sebagai dasar dan tetap berdiri teguh dalam iman kepada Kristus. Dan apapun yang terjadi saudara, baik tantangan, rintangan, kita harus tetap bersyukur kepada Kristus. Mengapa kita harus berakar, dibangun di atas Kristus dan tetap teguh? Karena mempersiapkan kita untuk menghadapi pengajaran-pengajaran palsu yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus, tidak menurut kepada Kristus. Seperti dalam kitab Kolose kita lihat saudara, jangan sampai kamu disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan pengajaran Kristus. Saudara, bagaimana mungkin kita bisa berakar, kita bisa dibangun, kita bisa bertumbuh, dan kita semakin teguh jika sumbernya yaitu Yesus Kristus direndahkan dan tidak dianggap. Pengakuan pribadi kita kepada pribadi Kristus itu harus sempurna. Cara pandang kita harus sempurna kepada Kristus. Ya, harus yang tertinggi, tidak bercacat, tidak ada yang berkurang, harus sempurna. Tidak lebih rendah dari Bapa, tidak lebih tinggi dari Roh Kudus, tetapi sederajat, satu adanya. Karena itu Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Saudara-saudara, jemaat di Kolose terancam oleh ajaran sesat yang melibatkan filsafat yang berkaitan dengan roh-roh dasar alam semesta yang nampaknya mengikat manusia dengan sunat, hari raya, dan hukum makanan penglihatan, dan asketisme yang tidak hanya keliru dalam kesalahannya tetapi juga bertentangan dengan iman Kristen.
Ya, ajaran sesat Kolose meremehkan keutamaan Kristus dan kecukupan pengorbanannya di atas kayu salib untuk mengampuni dosa. Sebaliknya saudara, ajaran sesat ini menekankan kepatuhan pada aturan dan regulasi yang tidak berdaya untuk benar-benar mengubah hidup. Kebanyakan aliran sesat modern juga meremehkan Kristus, bahkan pada saat ini menekankan ritual-ritual yang ada, sehingga pesan kitab Kolose tetap relevan bahkan sampai sekarang ini saudara. Karena itu kitab Kolose menekankan mengenai keutamaan Kristus. Dan yang menjadi fokus kita adalah orang percaya harus benar-benar bersandar kepada Kristus. Hidupnya harus berfokus kepada Kristus. Dan Kristus menjadi yang utama di dalam hidup setiap orang yang percaya. Karena itu saudara, kitab Kolose ini benar-benar dengan gamblang dia menjelaskan, memaparkan, menyampaikan tentang siapa pribadi Kristus itu sendiri. Ada beberapa keunggulan Kristus yang ditekankan dalam kitab Kolose. Dikatakan dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kolose pasal 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Saudara, Kristus adalah representasi sempurna dari Allah yang tidak terlihat oleh mata manusia. Bahkan dikatakan dia sebagai pencipta segala sesuatu dalam Kolose 1 ayat 6. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara, segala sesuatu yang ada baik di sorga maupun di bumi diciptakan oleh dan untuk Kristus. Bahkan dikatakan Kristus sebagai kepala gereja, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Kristus adalah kepala tubuh, yaitu gereja, yang berarti ia adalah otoritas tertinggi dan pemimpin seluruh gereja atau umatnya. Bahkan dikatakan yang sulung dari antara orang mati. Kristus adalah yang pertama dibangkitkan dari antara orang mati dengan kuasanya sendiri. Dan ia adalah jaminan kebangkitan bagi orang yang percaya kepadanya. Yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Kristus ada sebelum segala sesuatu ada, saudara. Kristus ada sebelum segala sesuatu diciptakan dan memiliki keunggulan atas segala ciptaannya. Saudara, Kristus sebagai penengah antara Allah dengan manusia. Kristus adalah jalan satu-satunya, tidak ada yang lain. Dia adalah jalan satu-satunya untuk mendapatkan pengetahuan tentang Allah dan mengalami rekonsiliasi dengan Allah. Karena itu kematiannya di atas kayu salib, dia menyatukan kembali, ada pendamaian di sana antara Allah dengan manusia yang berdosa, yang telah mengkhianati Allah, yang sudah jauh meninggalkan Allah. Tetapi Kristus datang. Di atas kayu salib itulah pendamaian terjadi. Dia yang memiliki kepenuhan ilahi. Kristus adalah Allah yang berinkarnasi, yang berarti kepenuhan keilahian ada di dalam dirinya. Saudara, penekanan pada keunggulan Kristus ini bertujuan untuk menegaskan bahwa hanya melalui Dia manusia dapat memiliki hubungan yang benar dengan Allah dan mengalami keselamatan. Oleh karena itu saudara-saudara, selayaknya kita orang yang percaya harus benar-benar memiliki kepenuhan di dalam Kristus atau hidup di dalam Kristus. Saudara, kepenuhan di dalam Kristus merujuk pada pengalaman penuh kasih karunia dan Roh Kudus yang dialami oleh setiap orang yang percaya, yang memungkinkan kita saudara untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dan menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, hal ini jelas Alkitab mengatakan lewat kitab Kolose, mendeskripsikan siapa pribadi Kristus Yesus lewat keunggulannya. Dia bukan diciptakan, tetapi Dia menciptakan. Dia bukan ada ketika
berinkarnasi menjadi manusia, tetapi dia sudah ada sejak dalam kekekalan. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Karena itu saudara, dasarilah imanmu di atas Kristus. Dia sumber segala sesuatu. Dia yang berkuasa, dia yang menyelamatkan, dia yang tertinggi dari semua ciptaan karena dia yang menciptakan. Tetap percaya dan yakin. Yesus Kristus Tuhan, dia Allah, dia juru selamat kita. Haleluya saudara. Dan biarlah kita tetap teguh berdiri di atas iman kita karena dasarnya kuat. Itulah Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sangat mendasar dan kuat, meneguhkan iman kami. Untuk kami tetap percaya dan mendasari iman kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.